Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaran Ramadan dengan akhiran NIM 123 dari kelompok 15 shift 2 praktikum tutorial statistika 1. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 2 modul 3 yaitu probabilitas kontinu dari praktikum tutorial statistika 1 ini. Oke, bisa langsung dimulai aja dari nomor pertama. Waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter bentuk alfa 2,5 dan skala betanya itu 10. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut itu sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Oke, jadi kita akan mengerjakan soal satu ini di software RStudio terlebih dahulu dengan metode Weibull. Kenapa? Karena metode Weibull itu cukup fleksibel, apalagi untuk menghitung probabilitas umur ini. Terusnya dengan parameternya itu alfa dan beta. Oke, kita bisa langsung aja mulai. Oke, di sini ada soal satu itu dengan metode Weibull. Ini ada parameter distribusinya itu alfa 2,5, lalu beta 10. Di sini ada waktunya itu T1 itu 6. 6 itu dari syarat bahwa tanamannya sudah hidup selama 6 minggu. Sedangkan T2-nya itu 14. Ingin tahu peluang hidup lebih dari 14 minggu. Nah, di sini ada probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu. Nah, di sini ada T2 1 min P Weibull. Nah, 1 min P Weibull itu rumusnya untuk nyari probabilitasnya. Untuk barisan ini tuh guna mencari peluang tanaman hidup itu hidup bisa lebih dari 14 minggu. Sedangkan T1 ini barisnya ini digunakan untuk mencari tahu bahwa peluang hidup selama 6 minggu. Nah, di sini bisa dilihat aja dari prop ini. Ini untuk mencari peluangnya. Kita bisa langsung run. Oke, bisa dilihat ya, probabilitas tanaman tersebut bertahan lebih dari 14 minggu dengan syarat dia itu sudah hidup selama 6 minggu. Oke, jadi itu probabilitasnya itu 0,12999 sekian. Nah, itu artinya 12%, 12,9%. Jadi itu cukup rendah untuk si tanaman tersebut bisa bertahan lebih dari 14 minggu. Oke. Kita akan lanjut ke software Minitab. Oke, jadi kita udah ada di software Minitab-nya. Kita bisa langsung mulai aja, kita klik calc, lalu pilih probability distribution, pilih metodenya Weibull. Oke, kalau sudah kita pilih yang cumulative probability, untuk shape parameternya itu kita masukkan si alfanya, itu 2,5, terus kita masukkan betanya, yaitu 10. Dengan masukkan input konstannya itu 14, karena kita akan mencari si ini terlebih dahulu, bahwa tanaman itu bertahan lebih dari 14 minggu. Oke, kita klik OK. Nah, jadi ini udah muncul angkanya. Lalu kita cari yang bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Oke, kita pilih lagi calc, probability distribution, pilih Weibull kembali, lalu kita ubah ininya saja ke 6 minggu. Oke, nah, sudah ketemu begini, lalu kita hitung kedua ini untuk mencari probabilitas bahwa si tanaman ini bisa hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat sudah hidup 6 minggu tanpa gagal. Kita pilih kalkulator. Nah, ini sudah ada angkanya. Itu di sini adalah eksponen min 14 itu 14 minggu, itu ini betanya pangkat alfanya 2,5 di per eksponen minus 6 minggu, terus ini betanya pangkat alfanya 2,5. Kita taruh saja di ini kolom C1, kita klik OK. Nah, jadi bisa terlihat tuh
Untuk probabilitasnya itu sama ya kayak di RStudio, itu 12,9%. Untuk si nomor satu ini Weibull, bahwa tanaman tersebut bisa bertahan 14 minggu dengan syarat dia sudah bertahan 6 minggu tanpa gagal. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 2. Jumlah pengunjung ke sebuah museum dalam waktu 2 jam memiliki parameter lambda sama dengan 12 pengunjung per 2 jam. Berapakah probabilitas bahwa jumlah pengunjung selama periode tersebut adalah antara 10 dan 15 orang secara inklusif? Selain itu, berapakah peluang yang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang selama 1 jam? Oke, kita akan lanjut ke RStudio. Ini ada soal nomor 2. Di sini kita bakal pakai metode Poisson karena di sini kita bakal pakai memecahkan interval waktu tertentu. Di sini bisa dilihat parameter distribusi Poissonnya. Itu ada lambda 2 jam 12, maksud itu rata-rata 12 pengunjung setiap 2 jam. Ini untuk parameter. Nah, ini ada si probabilitas jumlah pengunjung antara 10 dan 15 orang secara inklusifnya. Ini ada probability, Poisson. Nah, Poisson itu digunakan untuk menghitung peluang kumulatif dari distribusi Poisson itu. Ini ada 15 lambda 2 jam. Nah, ini ada dikurang min P poise 9. Nah, ini kenapa 9? 9 tuh digunakan untuk menghilangkan angka dari 0 sampai 9 biar dia tuh cuma inklusif antara 10 sampai 15 orang aja selama 2 jam. Prob. Nah, di sini tuh ada B, peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam. Nah, ini ada lambda 1 jam, lambda 2 jam per 2. Nah, karena 12 orang itu per 2 jam, kalau setengahnya itu 6 orang per jam. Nah, di sini tuh kita ditanya peluang tidak lebih dari tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam. Nah, ini probability P poise 5 orang lambda 1 jam. Oke, bisa kita langsung run aja. Langsung semua kita run. Oke, ini bisa terlihat ya untuk si probabilitas jumlah pengunjung antara 10 dan 15 orang secara inklusif tuh adalah 60%. Sedangkan untuk peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam itu adalah 44%. Oke, kita bisa lanjut ke Minitab. Oke, kita udah ada di software Minitab-nya, bisa langsung dimulai aja. Kita pilih Calc, kita pilih Probability Distribution, lalu pilih Poisson. Nah, ini untuk pengaturan itu kita pilih Cumulative Probability. Min-nya itu kita ambil si lambdanya itu yaitu 12. Terusnya ini input konstan. Input konstan itu kita samain dengan yang ada di RStudio, itu 15 orang. Kita pilih oke. Nah, kalau sudah dapat, kita lakukan hal yang sama kembali. Probability distribution, Poisson, ini kita ubah menjadi 9, mirip dengan yang di RStudio-nya. Oke, nah kalau sudah, ini kita kurangin nih, kedua ini kita jumlahkan. Itu kita pilih kalkulator. Nah, ini udah ada ya. Kita taruh di kolom 2, C2. Ini kita kurangin aja tadi si ini yang 15 orang dengan 9 orangnya itu 0,844 sekian dikurang dengan 0,24 sekian. Oke. Nah, didapat 0,60% untuk si ini probability jumlah pengunjung antara 10 dan 15 orang secara inklusif sama dengan si RStudio-nya. Kita lanjut ke si yang peluang tidak ada lebih dari 5 orang datang dalam 1 jam. Oke. Kita pilih kalau kembali probability distribution, kita pilih Poisson. Nah, itu kan yang ditanyakan 1 jam ya, berarti itu ini setengahnya 6.
Terus untuk konstan itu 5 orang yang ditanya. Oke, didapat 0,445 sekian, itu 44% untuk si peluang tidak lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam. Ini untuk mini tab nomor 2 nya. Kita bisa lanjut ke nomor 3. Oke, jadi kita udah ada di nomor 3, langsung aja. Proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap layanan sebuah perusahaan mengikuti distribusi beta dengan parameter A sama dengan 3, alfa, dan beta sama dengan 7. Hitunglah probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%, serta tentukan kuantil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut. Ini kita pakai distribusi beta karena soal itu hanya menanyakan soal proporsi, kayak sebagian dari keseluruhannya. Kita lanjut aja ke RCTI. Oke. Ini bisa dilihat soal 3-nya. Ini ada parameter distribusi betanya, itu alfanya 3, betanya 7. Terus ini ada pertanyaan pertama, ini sebut aja A. Probabilitas proporsi komplain antara 20% dan 50%. Nah, ini ada P dalam kurung 0,20 kurang dari sama dengan S. Ini adalah nilai bentuk matematika dari peluang yang kita carinya. Terus ini ada pi beta. Pi beta tuh guna mencari peluang kumulatif dari distribusi betanya. Ini yang 0,50. Terusnya di min yang pi betanya 0,20. Dan di sini ada pertanyaan kedua yang B, itu kuantil ke 75. Di sini ada Q 75, Q beta 0,75. Nah, kita bisa langsung run aja ya. Langsung dua-duanya. Maaf. Oke. Bisa dilihat ya. Di sini hasilnya. Probabilitas proporsi komplain antara 20% dan 50% itu didapat 0,64835 sekian. Nah, ini dapat 64% untuk si komplain antara 20 sampai 50% dan 50%. Nah, untuk yang B itu untuk kuantil ke-75 dari soal ini, serta tentuan kuantil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut itu didapatkan sebesar 39%. Nah, kita akan lanjut ke Minitab. Oke, kita sudah kembali lagi ke Minitabnya. Bisa langsung dimulai aja. Kita pilih Calc, kita pilih Probability Distribution, kita pilih yang beta, lalu kita masukkan angkanya ini, si alfa dan betanya 3 dan 7. Ini cumulative probability, ini input konstan. Konstannya tuh kita pilih yang 0,50 terlebih dahulu. 0,50. Oke, nah sudah didapat ini angkanya. Kita ulangi langkahnya kembali untuk yang 0,20. Ini semuanya tetap sama, angkanya 0,20. Kita masukkan. Nah, setelah keluar angkanya, ini kita kurangi si 0,50 ini dikurang yang 0,20-nya. Kalkulator. Oke. Si 0,20 dikurang si 0,50 dikurang 0,20-nya. Enter. Nah, didapat dia tuh si probabilitas proporsi komplain antara 20% dan 50%-nya itu didapat 64%. Oke, sekarang kita mencari si kuantil ke 75-nya. Kita pilih kembali Calc, probability distribution, kita pilih beta, lalu ini kita ubah dulu ke si inverse cumulative probability karena tuh kita sedang mencari nilai X itu untuk probabilitas tertentu, bukan buat mencari probabilitas untuk nilai X tertentu. Ini kita ubah sini. Ini tetap sama, ini kita ubah ke 75. Kuantil ke 75. Oke, didapat nilainya 0,39 sekian atau 39% untuk si
kuartil ke-75-nya. Oke, jadi begitu untuk tugas mingguan statistika 1 modul 3. Mungkin cukup dari saya. Maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.